Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita menjalani ibadah Ramadan dengan kesehatan dan dengan iman tentunya. Salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kelak insyaallah. Pada kesempatan ini, tema kita adalah keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita diingatkan dalam satu ayat di surah Toha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Artinya yang sekira-kiranya adalah waman a'rada, siapa yang berpaling terhadap zikir atau mengingat Allah, maka Allah mengancam dengan kehidupan yang kering, ma'isyatan dangka. Dan orang yang jauh dari mengingat Allah, maka Allah akan kumpulkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan buta. Dan orang-orang yang buta itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan bertanya pada Allah, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma?" Ya Rabbi, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulunya kami melihat, padahal dulunya kami memiliki penglihatan. Allah berfirman, demikianlah kata Allah, atatka ayatuna, kami telah sampaikan, kami telah datangkan Al-Quran, fanasitaha, kalian melupakannya, lupa membacanya, sehingga nanti pun Allah lupa dengan keadaan kita buta. Nauzubillahi min dzalik. Dari ayat ini, mudah-mudahan kita mampu memahaminya dengan saksama, bahwa orang yang senantiasa lupa, bahwa orang yang senantiasa enggan mengingat Allah, karena Allah telah menurunkan Al-Quran. Sehingga jangan sampai apa yang diancam oleh Allah lupa dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan butakan nanti kita di padang mahsyar. Nauzubillahi min dzalik. Dalam kesempatan ini juga kita mengingatkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkan oleh Allah Al-Quran. Di dalamnya Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Artinya bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Kita seksama memahami dengan sebaik-baiknya bahwa ayat ini menjelaskan di bulan Ramadan ini sungguh sangat utama ketika kita membaca Al-Quran. Bukan hanya Ramadan diturunkan Al-Quran, bukan hanya Ramadan bulan Al-Quran, tapi juga Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena ketika di luar bulan Ramadan, kita hanya mendapat 10 kebaikan, satu hurufnya. 10 kebaikan. Namun di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan 70 kebaikan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda di akhir Sya'ban, bahwa pahala Ramadan itu dilipat gandakan 70 kebaikan. Dan ketika hanya membaca bismillah saja,
kita akan mendapatkan 70 kebaikan dari 19 huruf. Kalau di hari yang lain kita hanya dapat 190, maka di bulan Ramadan ini 19 huruf itu akan kita dapatkan 70 kali lipat kebaikannya. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan tentunya ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita akan dilipat gandakan pahalanya. Apalagi ketika kita telah memiliki target di bulan ini, bukan hanya sekali khatam, tapi berkali-kali khatam. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu anhu telah mempraktekkan bagaimana beliau maksimal lebih dari 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. Setidaknya kita minimal 1 kali khatam bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapat 1 juta huruf, maka dikali 70 huruf, 70 kebaikan, kita akan mendapat 70 juta kebaikan. Nah, di Ramadan inilah sangat mudah kita mendapatkan pahala kebaikan itu lewat membaca Al-Quran. Luar biasa, bukan hanya Al-Quran ini manfaatnya sebagai zikir kita, tapi juga sebagai sarana kita menjadi manusia yang terbaik. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di samping kita membaca Al-Quran, tapi kita sambil belajar Al-Quran, memahami ayatnya. Bukan hanya membacanya, tapi kita tahu makna apa yang kita baca. Sehingga Al-Quran ini sangat bermakna bagi diri kita, terutama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita telah beberapa hari menunaikan puasa Ramadan. Alangkah baiknya puasa ibadah kita ini bukan hanya berpuasa, tapi kita juga melengkapi dengan ibadah membaca Al-Quran. Dalam prakteknya Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril untuk mentasmi, untuk mensetorkan hafalannya Rasulullah, untuk belajar dengan Jibril lewat Al-Quran. Luar biasa, inilah yang harus kita tauladani dari kehidupan Rasulullah. Keseharian Rasulullah di bulan Ramadan bukan hanya beribadah puasa, tapi juga Rasulullah mensetorkan hafalannya dengan Jibril. Memperbaiki bacaan Rasulullah lewat malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Jibril. Disinilah kesempatan ketika malaikat Jibril turun, mereka antara Jibril dan Nabi Muhammad SAW saling berdialog dengan Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah lewat mukjizat terbesarnya, yaitu Al-Quran, yang Allah turunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW, dan tentunya lewat perantaraan Jibril, Al-Quran memiliki keistimewaan beribadah membacanya. Mudah-mudahan di Ramadan ini target demi target yang telah kita tetapkan, target demi target yang telah kita tentukan, di salah satu target kita adalah membaca Al-Quran beberapa kali khatam. Bukan hanya khatamnya, bukan hanya kuantitasnya saja kita kejar, tapi juga kualitasnya lewat membaca dan memahami ayat Al-Quran. Mudah-mudahan tausiah kita pada kesempatan ini mampu memberikan motivasi untuk para pendengar di Ramadan ini memaksimalkan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita baca mampu memberikan kita menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, sehingga kita tercegah, sehingga kita terhindari dari orang-orang yang dibutakan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.